Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Kembali kita dalam kajian kitab Al-Mursyidul Amin karya Imam Ghazali. Kali ini pada masih dalam bab halal dan haram, yaitu tentang menanyakan asal usul kekayaan orang lain. Qala al-musannifu rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah bahwa tindakan seperti itu, yaitu menanyakan asal usul kekayaan orang lain, adalah tindakan yang tidak terpuji dalam keadaan apapun, dan juga tetapi tidak harus ditinggalkan sama sekali. Jika orang yang bermuamalah dengannya berpakaian layaknya seorang yang baik, maka penampilannya sudah cukup mewakili, sehingga tidak perlu bertanya tentang halal haram uang yang dia berikan. Sedangkan jika seseorang berpakaian menurut kebiasaan orang zalim dan fasik, maka penampilannya juga sudah mencukupi. Tapi jika tidak diketahui, bukan seperti penampilan orang baik atau pedagang, dan bukan pula seperti tampang orang yang zalim, maka cukup melihat keadilan Islamnya dari sisi zahiriyah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa boleh menanyakan hal semacam itu ketika seseorang memiliki pemasukan dari barang haram, kekayaan dari hasil hadiah penguasa dan hasil perdagangan, maka meninggalkannya merupakan sebuah sikap yang baik, yaitu untuk sikap berhati-hati. Maksudnya adalah meninggalkan dalam arti menghindari transaksi dengan mereka. Sebagian ulama ada juga yang berpendapat agar melihat harta mana yang lebih banyak untuk kemudian dijadikan pertimbangan. Maksudnya harta mana yang lebih banyak, apakah harta haram atau harta yang halalnya, yang dipastikan halal. Kemudian disebutkan pula di sini bahwa Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, apabila seorang memiliki teman atau saudara, maka tidak sepatutnya menanyakan asal usul kekayaannya, karena
boleh jadi rahasia yang disembunyikannya, sengaja disembunyikannya, akan terungkap sehingga membuat dia marah. Seketika langsung menjadi maksiat. Maka ketahuilah bahwa tidak ada gunanya bertanya pada orang yang sebagian hartanya haram, karena dia jika ditanya barangkali dia akan berbohong karena suatu alasan. Lebih baik menanyakannya pada orang lain. Wallahu alam. Itulah pendapat Imam Ghazali tentang bagaimana dengan menanyakan asal-usul kekayaan orang lain, dalam arti menanyakan tentang halal haramnya. Kemudian Imam Ghazali juga menyebutkan pasal yang lain, yaitu tentang keluar dari kezaliman harta benda. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa orang yang bertobat dan di tangannya masih ada harta yang haram yang bercampur, maka dia memiliki kewajiban membedakan, lalu memisahkan yang halal dan haram, dan berkewajiban pula untuk mentasarrufkannya atau membelanjakan harta itu, yaitu yang halal. Kewajiban pertama adalah tata cara membedakan dan mengeluarkan harta yang haram. Jika harta yang haram itu berupa barang yang sudah diketahui dengan jelas, seperti barang hasil mencuri atau barang yang merupakan titipan yang digelapkan, atau jika barangnya sudah bercampur atau yang lain, maka mudah sekali membedakan dan mengeluarkannya. Jika barangnya sudah bercampur, misalnya mengetahui bahwa separuh hartanya adalah barang haram, atau didapat dari bisnis yang mengandung unsur penipuan dan kecurangan, maka dia harus memisahkan kadar kekayaan barangnya atau kadar kekayaan hartanya yang haram tersebut. Tetapi jika kadar pastinya tidak diketahui, maka dia harus berhati-hati dan mengambil keputusan berdasarkan persangkaan kuat dan keyakinannya saja. Kewajiban yang kedua yaitu membelanjakan harta yang haram. Dalam hal ini, setelah dipisahkan harta kekayaannya yang haram, maka segera diserahkan kepada pemiliknya. Jika sudah mati pemiliknya, maka dialihkan saja kepada ahli warisnya. Dan jika tidak ada, maka harus ditunggu kehadirannya atau berusaha sebisa mungkin untuk menemuinya di tempat yang ia berada. Tapi jika harta haram tersebut tidak ada pemiliknya, maka harus disedekahkan atau dibelanjakan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti organisasi atau yayasan, masjid, dan fasilitas umum. Lebih baik lagi apabila diserahkan kepada hakim, selama dia
hakim itu dia dapat dipercaya. Jika sang hakim tidak dapat dipercaya, maka dengan menyerahkannya kepada hakim yang tidak amanah, dia masih belum terbebas dari tanggungan atas harta yang haram itu. Terdapat beberapa hadis dan asar yang menunjukkan bolehnya menyedekahkan harta yang haram seperti itu dan membagikannya untuk kepentingan umum umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk menyedekahkan kambing yang disuguhkan pada beliau, karena kambing itu mengatakan pada beliau bahwa ia adalah makanan haram. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At'imuha al-usara." Berikanlah kepada para tawanan perang. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah mengenai pasal yang menjelaskan tentang pemberian dan penghargaan kepada penguasa, atau pemberian dan penghargaan dari penguasa kepada kita. Bagaimana itu hukumnya? Maka kata Al-Musannif Imam Ghazali, hal itu merupakan suatu jenis kebaikan, sepatutnya diperhatikan dengan seksama. Tidak diperbolehkan menerimanya jika berasal dari pajak yang dilakukan atau dialokasikan untuk kaum muslimin, dan juga tidak boleh apabila itu dari hasil penyitaan, perampasan, dan pengambil alihan hak, dan boleh diterima apabila berasal dari harta warisan, harta yang tidak ditemukan pemiliknya, harta fai'un yaitu denda, harta ghanimah, dan jizyah atau pajak. Dengan syarat dibelanjakan berdasarkan kemaslahatan dan keperluan. Memang kita memerlukannya. Menurut Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, tidak ada seorang muslim pun melainkan memiliki hak dalam perbendaharaan Baitul Mal atau kas negara. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwa 4/5 jizyah diperuntukkan bagi kemaslahatan umat, sedangkan 1/5-nya untuk instansi tertentu. Menerima harta pribadi penguasa untuk disedekahkan kepada fakir miskin, maka sebagian orang yang wara menolaknya. Namun sebagian yang lain menerimanya. Maka yang lebih utama adalah menerimanya dengan syarat tidak untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk ditiru orang lain. Jangan mengira dengan menerima harta pribadi seseorang yang kebetulan adalah seorang penguasa, maka dipastikan harta tersebut halal.
sehingga berani mengatakan atau melakukan hal yang sama pada sesama penguasa. Maka kata Imam Ghazali, pahamilah hal yang demikian ini, niscaya kalian akan mendapat keberuntungan. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bab tentang halal dan haram ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada jamaah Majlis Al-Hikmah yang ada di Hong Kong, pimpinan Bunda Muslihah dan kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kajian yang kita lakukan saat ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat keberkahan serta menjadi amal ibadah jariah kita kelak ketika kita menghadap Allah di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa li arwahil muslimin wal muslimat, khususan arwahi walidina wa masyayikhina, anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah, wa anna Allah yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fi din wa dunya wal akhirah bi sirrin nabi wa alihi wa sahbihi wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa qadhi jami'a hajatina ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya halim ya jabbar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin nabi wa alihi wa sahbihi wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha